Yubers, selamat datang di podcast Fakultas Kewirausahaan. Kita akan ngobrolin topik seputar dunia bisnis dan entrepreneurship, self-development, dan isu-isu terkini yang happening. So, tonton dan share podcast ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak orang mendapatkan insight yang positif. Inilah E-Talk, Entrepreneur Talk. Hai Yubers, berjumpa lagi bersama saya Agatha Lide di E-Talk, Entrepreneur Talk. Oke, sudah lama ya kita nggak berjumpa, dan kali ini kita kedatangan dua mahasiswa terbaik Fakultas Kewirausahaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang menyandang gelar sebagai mahasiswa aktif berprestasi dan mahasiswa terbaik di bidang akademik. Oke, kita langsung kenalan sama teman-teman kita. Nyanaf. Halo, saya Nyanaf. Oke. Dan saya Owen. Oke, Owen. Oke, kita akan ngobrolin tentang kampus life ya kali ini. Tentang kampus life dan kisah-kisah selama perkuliahan gitu-gitu ya. Terus sama project bisnis kalian. Karena fakultas kewirausahaannya kan punya project bisnis untuk setiap mahasiswanya gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, ceritain kisah kalian waktu milih jurusan kewirausahaan. Mungkin boleh Owen dulu deh. Saya dulu. Dulu awalnya saya tuh sempat kebingungan pada saat masih di kelas 12 SMA. Saya awalnya, saya kan suka orangnya otak-atik, merakit-rakit gitu. Saya tertarik di teknik sebetulnya. Terus lalu juga saya juga suka belajar di hukum gitu. Tapi saya melihatnya itu kok saya masih bingung ya untuk masuk ke situ. Masih tidak terlalu penting bagi saya untuk kedepannya. Yang saya dapatkan dari orang tua dan juga teman saya ini, teman-teman saya ini banyak yang berbisnis kecil-kecilan, dan saya juga melihatnya tuh mereka masih SMA udah punya bisnis meskipun kecil-kecilan. Lalu juga orang tua sih juga mulai bisnis, jadinya juga tertarik dari sana. Akhirnya dapat dukungan dari orang tua, juga teman-teman juga nganjurin untuk masuk di bisnis. Akhirnya ya ada ditawarin fakultas kewirausahaan. Oh gitu. Jadi dulu nggak tahu ada fakultas kewirausahaan sebelumnya. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Nah, tapi berarti nggak ada kendala ya waktu milih jurusan ini? Oh, Kendala ada sih sebetulnya. Dulu kan saya memang awalnya belum sangat tertarik di bidang kewirausahaan. Saya masih tertarik di teknik dan bidang hukum. Tapi kan akhirnya saya waktu milih kewirausahaan itu, mama saya bilang ya dibawa dalam doa aja, nanti siapa tahu dapat jawaban dari Tuhan. Nah, akhirnya juga lihat kerja keras teman-teman saya, juga orang tua saya dalam menjalankan bisnis. Saya pun seperti mendapat ilham ya dari Tuhan. Mungkin ya seru juga loh jadi wirausaha. Berdoanya ke Tuhan ya? Iya, Tuhan. Bukan yang lain. Oke. Kalau Nyanaf gimana kisah waktu milih, ya cerita-cerita kecil lah ya waktu milih jurusan kewirausahaan? Iya, kalau di kasus saya sih sebenarnya cukup unik ya. Unik. Nah, kenapa? Karena memang sebenarnya dari saya kecil itu cita-cita saya itu bukan jadi wirausahawan. Oh. Cita-cita saya itu jadi dokter sebenarnya. Dokter. Iya, tapi tiba-tiba kok bisa milih wirausaha itu. Jadi begini, keluarga dari ibu saya kebanyakan itu dokter. Nah, jadi saya itu memang sebenarnya itu didukung oleh mama saya untuk jadi dokter, tapi papa saya itu wirausahawan. Nah, jadi sebenarnya itu saya itu mulai tertarik dengan wirausaha itu mulai sejak kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu saya kan bimbang kira-kira mau ambil apa ya kuliahnya. Terus saya mulai tanya-tanya ke teman-teman itu kebanyakan yang ngambil teknik sih. Kalau teman-teman teknik, ada yang teknik, ada yang manajemen juga. Nah, tapi kalau saya lihat kok manajemen ya pelajarannya kok tidak menarik ya buat saya, karena kan terlalu gimana-mana kok jurusan manajemen. Saya mau yang anti-management juga. Oh gitu. Ya, nah terus
bersama mama saya disuruh jadi dokter aja, sudah terjamin hidupnya. Kayak gitu, karena Iya. dari mama juga Iya, semua ya. betul. Keluarga dokter ya. Iya, jadi koneksi untuk masuk di bidang kedokteran itu pasti sangat besar. Nah, tapi papa saya ngomong, kamu loh sekarang kedokteran itu sudah banyak sekali lulusannya. Nanti kamu kompetisinya juga semakin tinggi gitu loh. Saingannya banyak. Gitu. Saingannya banyak. Jadi akhirnya saya mulai cari-cari di kampus mana sih yang kira-kira bagus. Saya lihat di Unika Widya Mandala ini ternyata cukup baik karena track recordnya juga sangat jelas, sudah berdiri dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Iya. Dan juga banyak dari keluarga saya juga dari lulusan Widya Mandala. Alumni ya. Alumni, betul. Nah akhirnya saya tuh ingin sebenarnya masuk ke IBM sebenarnya. Karena awalnya, karena kan dulu SMA saya mengambil kurikulum Cambridge ya. Jadi sebenarnya kan sinkron masuk dari Cambridge masuk ke IBM. Nah tapi kok saya pertama kali lihat brosur dari Widya Mandala dan juga ada education fair di sekolah saya Sintong, itu mereka memberikan brosur. Saya lihat dulu kok ada jurusan kewirausahaan. Nah, belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Okay. Jadi itu suatu hal yang baru bagi saya, ini kok jurusan yang anti-mainstream ini. Oke. Iya. Jadi akhirnya saya tertarik, saya tanya ke papa saya, mama saya akhirnya ya sudah kewirausahaan nanti kamu itu bisa jadi lebih mandiri, nggak harus kerja di kantoran gitu. Terus papa saya juga, ya nggak apa-apa nanti ilmu papa nanti akan dikasihkan ke kamu gitu. Jadi sejak saat itu saya tertarik dengan Fakultas Kewirausahaan ya. Berarti itu bisa dibilang kayak kendala ya, antara ibu dan bapaknya Nyanaf ya. Yang satu pengen jadi dokter, Nyanaf pengen jadi dokter, dan satunya Nyanaf jadi wirausahaan gitu ya. Betul. Nah tapi yang akhirnya bikin Nyanaf yakin untuk oke lah aku masuk deh di jurusan ini, di fakultas ini gitu. Yeah. Ini fakultas baru juga kan? Iya. Sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, saya tidak melihat ini fakultas baru atau bagaimana, tapi saya lihat itu akreditasi institusinya. Institusi dari Widya Mandala itu sudah sangat, saya bisa bilang sih cukup terkenal ya, bahkan salah satu yang terbaik di Surabaya. Dan kalau mereka berani meng-offer jurusan baru kewirausahaan, saya sih sangat tertarik. Dan juga kan memang saya lihat di kurikulumnya itu kan banyak sekali mata kuliah yang sangat menarik itu saya. Contohnya yaitu ada mentoring. Ya. Nanti kita ngobrol tentang itu. Oke. Ada mentoring, terus juga ada pelajaran-pelajaran lain yang menarik seperti ada akuntansi untuk khusus untuk kewirausahaan, terus juga ada visibility study. Itu kan benar-benar sesuatu yang sebagai wirausahawan, sebagai startup itu harus kita pelajari dengan baik. Nah, kalau saya lihat dibandingkan dengan kurikulum manajemen yang konvensional itu kan mereka terlalu terpatok pada suatu spesialisasi tertentu kayak marketing atau finance atau manajemen yang umum. Nah, tapi kan kalau wirausaha kita harus tahu semuanya. Itu yang membedakan sih. Jadi kita pas membuka suatu perusahaan baru kan harus mengatur sendiri finance-nya, mengatur sendiri marketingnya, SDM-nya itu kita harus semua tahu. Itu yang menjadi menarik sih buat saya untuk masuk di fakultas ini. Iya. Kalau Owen gimana tuh? Ya sebetulnya juga hampir sama sih dengan Nyanaf. Kalau kita jadi wirausahawan dibandingkan dengan orang yang notabene kerja kantoran, misalnya kuliah di manajemen atau akuntansi, itu kan feel-nya beda. Kita itu bertanggung jawab atas banyak kehidupan orang. Kita ngasih lapangan kerja, kita ya seperti yang dikatakan Nyanaf tadi, ngurusin marketing lah, ngurusin SDM, operasi. Nah itu kan kita semua yang handle. Jadi kita itu seperti spesial gitu loh. Tidak semua orang bisa jadi wirausaha loh gitu. Kita punya ya, jadi kita dengan kuliah di sini diberikan selain teori juga skill, juga pemahaman, mindset jadi wirausaha itu sendiri. Lebih praktikal ya? Ya, praktiknya. Oke. Ya sekedar teori. Oke. Itu kan
Oke, kita tarik ke depan ya, Itu kan tadi kisahnya Naf sama Owen waktu mau milih jurusan ini ya, dan ekspektasi kalian ya. Nah, boleh dong cerita tentang kampus life kalian. Jadi setelah kalian dulu dulu siswa SMA, terus akhirnya masuk fakultas jadi mahasiswa. Nah, terus akhirnya kalian ngerasain di kampus life gitu. Entah sama teman-teman, boleh diceritain dulu, terus atau perkuliahan, kegiatan akademis, non akademis gitu ya, boleh diceritain dulu. On lagi deh. Kalau untuk kehidupan kampus sih bedanya dulu sama SMA ya sangat jauh lah beda. Dulu waktu SMA pun dari kehidupannya juga kita semua belajar mata pelajaran gitu loh. Ya notabene memang saya dari IPA, tapi waktu kelas 12 dulu saya udah ya agak itu sih, tidak niat untuk terlalu belajar banyak. Soalnya kan saya memang udah, IPA-nya gak bakal kepake nih. Jadi masuk ke ilmu sosial nih. Saya mulai belajar itu. Jadi pas di sekolah ya udahlah nilainya pas-pasan ya nggak apa-apa kan. Belum tentu nilai yang nanti bagus-bagus itu menjamin waktu kamu di kampus kan pasti kehidupannya berbeda. Nah waktu di kampus itu kamu belajar nih. Misalnya kita masuk di fakultas kewirausahaan, kita belajar satu ilmu Indo ini besar. Nah, kebetulan saya memang suka ilmu sosial, apalagi seperti kewirausahaan. Jadi beda gitu loh. Saya memang menikmati di sini belajarnya, memang saya ilmunya suka, lalu juga praktikalnya, lalu juga kehidupan kampus saya ya kayak cuma belajar di akademik aja. Saya juga ikut Ormawa, organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa. Dulu kalau boleh tahu, kalau kita boleh tahu ya, itu dulu Ormawanya apa? Ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kewirausahaan. BEM ya? Iya, BEM. Itu pasti padat ya temannya? Ya, memang padat. Nah, gimana sih cara manajemen waktu antara kegiatan akademis perkuliahan sama kegiatan kemahasiswaan? Jadi kalau dari saya sendiri untuk ngatur waktunya itu ya, misalnya satu minggu ini kan kita kuliahnya misalnya full 5 hari dari Senin sampai Jumat lah ya. Nah itu kita kuliahnya memang di Fakultas Kewirausahaan kan banyak yang pagi-pagi di KRS di jadwalnya itu. Nah jadi jam 9 sampai jam 12 itu kita kuliah, lalu pulangnya itu dari misalnya jam 1 sampai jam 3 atau 4 sore kita rapat organisasi itu. Nah pulangnya baru kerjain tugas. Itu tiap hari rapat organisasi? Ya mungkin satu minggu bisa 2 sampai 3 kali ya kalau ada acara yang ingin dilaksanakan. Semakin padat rapatnya. Ya. Tapi bisa ya? Ya puji Tuhan, soalnya bisa sampai selesai kuliah. Sebenarnya orang yang bisa ngatur waktu itu adalah orang yang sibuk, setuju nggak? Setuju. Karena kalau nggak sibuk, malah dia bingung untuk mengalokasikan waktu ya. Iya. Jadinya nganggur terus Nganggur. kan bilangnya sibuk, padahal nggak ngapa-ngapain. Apa ya? Ya gitu ya. Iya. Iya, pas itu malah bisa ngatur ya. Ini habis ini, yang ini habis ini, yang ini. Iya. Gitu. Oke. Kalau Nyanaf, kampus life. Wah ini diceritain panjang sih. Ya, jadi gini, saya di SMA itu mengambil Cambridge Science Stream. Jadi ya seperti IPA, sama persis IPA tapi menggunakan kurikulum Cambridge. Saat saya pertama kali masuk ke Fakultas Kewirausahaan itu yang pertama saya rasakan itu kaget. Ya, kenapa kaget? Dari peralihan dari kebiasaannya itu ujian bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Oh iya. Ya, itu yang saya rasakan sih. Nah, tapi itu bukan suatu kendala karena memang kita itu sebagai manusia zaman sekarang ya itu harus bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia kan. Iya, minimal lah. Ya, minimal itu justru dengan adanya pengalaman saya memasuki SMA di Cambridge, SMA kurikulum Cambridge ini justru sangat membantu sebenarnya. Karena kurikulum Cambridge itu mengasah kita untuk berpikir. Beda dengan UNAS. Karena UNAS itu kan sistemnya pilihan ganda. Tapi kalau Cambridge sistemnya open-ended semua, essay. Itu yang sangat membantu di kuliah. Karena di kuliah ujiannya essay semua. Ya.
Jadi saya terbiasa untuk berpikir secara kritis, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya di SMA itu cenderung introvert. Cenderung introvert sama Baik. extrovert ya, ada istilah introvert. Ya, introvert itu orang yang cenderung tertutup, pribadinya sebenarnya sedikit, ya. Tapi kalau extrovert itu kan banyak koneksinya lebih banyak. Oke. Nah, pas saya sebagai mahasiswa di Fakultas Kewirausahaan Unika Widya Mangga Surabaya, saya merasa perubahan yang sangat positif buat saya. Gimana tuh? Ya, dari yang awalnya saya itu tidak berani untuk berbicara di depan umum, Oke. tidak berani untuk berteman dengan orang yang belum kenal. Sekarang saya itu benar-benar memiliki teman yang banyak dan juga berani berbicara di depan umum, public speaking, dan akhirnya saya bisa berbicara di podcast seperti ini. Iya. Kalau misalnya dulu saya disuruh ikut podcast seperti ini, saya kabur mungkin. Iya. Melihat kamu yang dulu ya. Iya. Oke. Dan perubahan saya yang lain itu yaitu sebelumnya pada masa SMA saya merasa bahwa fisika itu susah, kimia itu susah, jadi saya merasa tidak termotivasi. Termotivasinya hanya pada pelajaran biologi. Iya. Karena memang dari kecil saya suka biologi, makanya nama saya juga mendukung saya jadi dokter gitu. Terus masuk Fakultas Kewirausahaan, ternyata saya menemukan passion di sini. Passion itu tadi ya. Iya, passion saya itu benar-benar saat saya membaca buku bisnis, mendengarkan seminar tentang bisnis, saya menjadi sangat tertarik. Gitu. Kok asik, benar-benar kok asik, nggak seperti yang saya rasakan pas SMA. Ya, pas SMA itu benar-benar tertekan di sini. Iya. Ya, karena kan pas SMA kan kita harus mengerti semuanya. Tapi kalau di SD kuliah ini kan kita bisa mendalami sesuatu yang kita sukai kan. Nah, yang saya sukai seluruh aspek dari suatu bisnis, dari finance, marketing, strategi, human resource, saya suka semua, makanya saya terdalam. Dan akhirnya dengan mendalami itu, akhirnya di benak saya semuanya connected. Jadi suatu bisnis itu tidak hanya terdiri dari satu divisi saja yang unggul, tapi semuanya harus berjalan dengan baik dan mempelajari teori-teori, begitu mempelajari praktik-praktik nyata itu yang membuat di pikiran saya bisnis itu connected semua dan semuanya harus berjalan dengan baik. Nah, yang saya sukai di Fakultas Kewirausahaan ini ilmunya itu benar-benar kuat. Fondasi bisnisnya benar-benar kuat. Kita diajarin Fryo model untuk resource based view, terus juga ada Michael Porter's competitive advantage, ada marketing segmenting, targeting, positioning, 4 P's of marketing, terus finance itu ada discounted cash flow, net present value, profitability index dan lain-lain sebagainya. Itu kita semua pelajari. Dan akhirnya saya benar-benar mengerti, saya baca laporan keuangan itu juga ngerti. Tapi kalau ditanya dengan jurusan lain, misalnya jurusan manajemen marketing, mereka nggak bisa baca laporan keuangan. Mereka hanya terpatok pada SEP 4P, sudah itu benar-benar dikuatkan. Tapi kalau kita harus ngerti semua, itu yang membedakan. Dan juga saya benar-benar suka di Fakultas Kewirausahaan itu dosennya juga benar-benar baik sih. Benar-benar mumpuni di bidangnya. Gitu ya, saya mengakui itu. Contohnya seperti Pak Ian ya. Pak Ian itu di akuntansi, dia kan sering sekali menang olimpiade akuntansi. Dan itu sangat membantu saya di kuliah S2 saat ini. Saya kan kuliah S2 juga saat ini. Saya sangat terbantu. Kenapa? Karena saat menyusun laporan keuangan kan jurnalnya itu harus hafal. Debit kredit, cash pada service revenue, terus sales expense atau COGS pada inventory itu kan harus hafal kan. Nah, pas S2 saat saya mengikuti finance class, saya seperti wah ini harus masuk sini, dan juga mempermudah alur saya di S2. Dan teman-teman saya yang di S2 itu benar-benar tulus dengan apa yang dipelajari, karena kan mereka berbagai disiplin ilmu. Ada yang manajemen itu mengambil marketing, ada yang manajemen mengambil human resource, ada yang psikologi, itu kan domain spesifik lebih knowledge ya.
Nah karena saya belajar di KWU ini semua dapat, akhirnya saya benar-benar terbantu di S2. Saya merasakan itu. Terus di S1 itu yang saya tertarik itu yaitu ada banyak kesempatan untuk lomba. Oke, kesempatan untuk lomba. Banyak ya Yes, kesempatan untuk lomba. sangat banyak. Karena setiap universitas itu setiap universitas di seluruh Indonesia itu selalu mengadakan lomba-lomba. Lomba bisnis, lomba business plan, dan macam ada juga lomba case study, marketing plan, dan lain sebagainya. Saya telah mengikuti banyak sekali lomba, sering juga gagal, tapi juga akhirnya bisa menang lomba nasional. Itu berapa kali Nyanaf dan tim ikut lomba sampai akhirnya menang di tim nasional? Terlalu sering. Oh gitu. Jadi yang pertama itu saya itu sebenarnya tidak tertarik untuk lomba. Awalnya tidak tertarik. Ya, karena memang saya masih terbawa kepribadian saya masa SMA tidak terlalu kompetitif. Terus tiba-tiba saya di DM sama teman saya kuliah lain ya, di kampus lain. Mereka menawarkan lomba untuk bisnis management competition di kampus lain. Nah akhirnya saya mulai tertarik. Coba sih mungkin apakah ilmu yang saya pelajari ini bisa diaplikasikan atau tidak gitu. Nah akhirnya saya coba mengajak teman-teman saya, terus saya mengikuti lomba itu, ya akhirnya tidak juara satu, First trial ya? Ya first trial tidak juara 1, 2, 3, tapi lumayan sih rankingnya kita masuk peringkat 5. Oke. Ya dan itu juga nasional karena ada yang masuk dari UGM, UI dan sebagainya. Jadi kita benar-benar heavyweight gitu. Heavyweight. Iya. Oke. Nah kalah pertamanya memang sakit ya, tapi dari kalah tersebut saya mempelajari sesuatu bahwa kita tuh harus trial terus sampai akhirnya itu kita belajar dari sebelumnya dan akhirnya terus improve baru bisa sukses seperti sekarang gitu loh. Kalau saya pas itu kalah berhenti, saya tidak bisa juara 1 nasional. Itu kapan Naf? Waktu Naf dan tim pertama kali ikut lomba itu Tahun 2019. 2019. Ya, habis ikut lomba business management competition di kampus lain, saya juga ikut di Universitas Brawijaya. Itu kita masuk semifinal untuk business plan proposal. Naik lah ya. Naik semifinal. Habis itu kita ikut juga di Prasetya Mulia, itu kita masuk final. Oke, final ya. Top 15 lah itu. Masuk top 15. Habis itu untuk yang business elite games kita juara 3 kita pas itu. Untuk yang di Prasetya Mulia kita ada business elite. Jadi seperti sistemnya itu kita stock trading kayak seperti stock trading gitu, kita juara 3. Itu di nasional di Kasmul. Habis itu kita akhirnya ikut yang lombanya diadakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Itu kita yang ikut tuh 693 tim seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 693 tim, ada yang dari BINUS, habis itu ada yang dari kampus-kampus bergengsi di luar kota, di luar pulau juga. Dan akhirnya kita bisa mencapai juara 1 tingkat nasional. Dan itu suatu prestasi yang benar-benar mengharukan dan sangat sulit untuk mencapai tingkat itu. Harus kita itu kelompok kami selalu belajar dari pengalaman masa lalu. Apa sih yang kurang dari presentasi kami? Apa sih yang kurang dari proposal kami? Apa yang perlu dimasukkan? Dan saya harus mengakui bahwa Fakultas Kewirausahaan itu sangat suportif terhadap tim kami. Dan ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Fakultas Kewirausahaan itu sangat kuat. Jadi kita saat apply lomba selalu masuk final, selalu masuk top 15, top 10, selalu masuk semifinal. Kita nggak pernah cuman apply aja terus gagal, nggak pernah. Jadi kita selalu masuk sampai tahap akhirnya. Karena waktu bikin juga udah diarahin gitu ya, nggak dibiarin gitu aja ya mungkin ya. Iya, jadi kita juga dibimbing oleh Pak Andi tercinta. Ya,
Pak Adi. Pak Adi benar-benar dia kan juga lulusan S2 UNER dan juga lulusan S1 Widya Mandala. Jadi beliau kan sering mengikuti lomba juga pada masa S1-nya. Jadi ilmu-ilmunya dibagikan ke saya dan kelompok gitu. Dibagikan ya? Iya. Berbagi ilmu. Jadi benar-benar dibimbing untuk bisa mencapai seperti sekarang gitu. Saya benar-benar terima kasih juga. Saya sangat benar-benar terima kasih. Ya. Terus ada Budia juga. Budia itu benar-benar menjadi pembimbing saya bahkan hingga S2 saat ini. Iya. Mensupport saya di bidang penelitian dan saya di bidang penelitian itu juga menang conference International Undergraduate Conference. Jadi yang ikut ada yang dari South Korea, ada yang dari Arab, ada yang dari Iran, ada yang dari Malaysia, Singapura, dan juga seluruh Indonesia. Musuhnya juga dari UI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, heavyweight semua. Dan saya berhasil mendapatkan gold medalist untuk dari kategori bisnis research. Wah gila sih Naf. Banyak ya cerita perjalanannya ya. Dari yang paling keren tuh waktu nyarap dan tim. Sebenarnya waktu first trial pertama tuh udah keren sih, udah masuk top 15 ya. Oh kita Yang pertama tadi. peringkat 5. Oh peringkat 5. First trial ya. First trial peringkat 5. Itu bukan sesuatu yang ya bukan ecek-ecek, kalau ecek-ecek. Iya. Kayak ya udahlah kalau ecek-ecek gitu. Tapi langsung masuk top 5 gitu ya. Sampai Bu Vero itu mengatakan, wah kalian pertama kali masuk sudah peringkat 5 itu kalian kalah dengan terhormat. Kalah dengan terhormat. Iya. Nggak di sini ya, orang dia bilang ya. Oke. Kalau Owen di Ormawa tuh gimana kehidupan Ormawa? Dan pasti ada kendala ya, pasti kendala antara balancing atau di dalam Ormawa itu sendiri. Tapi gimana sih cara di handle-nya gimana? Cara handle itu semua sampai akhirnya berjalan dengan ya meskipun banyak waktu tapi akhirnya selesai gitu ya. Kalau kehidupan Ormawa sendiri gimana? Ya kehidupan Ormawa kalau dijalankan dengan kehidupan kampus ya banyak. Kalau dari saya sih banyak kelasnya memang. Soalnya habis saya kuliah itu ya harus misalnya langsung rapat lah. Pokok dari rapat itu kita harus ada hasilnya gitu loh. Kalau nggak ada hasilnya percuma 3 jam, 4 jam tidak menghasilkan sesuatu yang berarti kan. Nah itu kadang ya kita frustasi sama diri kita sendiri pas rapat, kok gak ada hasilnya, sama teman kita juga. Kalau hari ini gak nemu, besok lagi gak nemu, nunda terus sampai acara hari H itu kadang pepet itu baru nemu idenya. Justru malah pepet nanti nemu ya? Bawa waktu pepet. Pepet itu dari pepet. Nah dari pepet itu ya juga kita membiasakan diri di acara selanjutnya ya. Lain kali jangan seperti ini loh. Di eval ya? Iya di eval. Habis acara kan juga ada eval tuh. Itu eval kadang bisa 3 hari, 4 hari, kadang ada yang 1 minggu. Full setiap hari. Eval sekali eval. Iya, acaranya kan 2 hari, evalnya 1 minggu. Sekali eval 2 jam, 3 jam. Ya banyak drama, ada yang nangis, mencurahkan semuanya, tulisannya, ada yang misalnya pas rapat idenya nggak didengarkan, pendapatnya. Ya banyak lah, dari orang juga ya menurut saya memberi banyak pelajaran sih kehidupan, terutama untuk saya. Banyak pelajaran hidup yang bisa didapat dari misalnya manajemen waktu, misalnya cara kita berpendapat, mengungkapkan pendapat, beropini, etikanya, etika, teamwork, lalu juga bagaimana kita mengorganisir anggota tim. Itu kadang pas acara di rapat itu beda. Misalnya di rapat, ketua koordinator misalnya sebut aja lah acara, koordinator acara. Waktu rapat bilangnya ABC. Nah, pas hari acara bilangnya XYZ. Berubah. Gitu. Gimana begitu Bang? Ya mengalir Ya? jalan aja. Pokoknya bilang kok
ya itu XYZ aja loh. Anggotanya bilang kan kemarin katanya ABC. Udah nggak bisa XYZ itu. Jalannya XYZ akhirnya. Terus dia eval, ya memang nggak bisa ABC-nya pas hari ini. Mungkinnya XYZ. Oh. Ya jadi juga ada gimana kita menyesuaikan dengan kondisi ya, situasi kondisi. Itu menurut saya juga out of the box. Kadang ketuanya mikirkan acara itu gak sembarang milih ketuanya kan. Misalnya ketua pelaksananya, ketua koordinator dari konsumsi, acara dari perkap, itu semuanya milihnya gak asal-asalan. Milihnya memang dia mampu nggak, dipercaya mampu nggak gitu. Kapasitasnya oke. Iya, kapasitas untuk jadi ketua menanggung tanggung jawab yang besar gitu mampu nggak. Itu satu angkatan ya waktu itu ya? Satu angkatan juga kita dibantu angkatan bawah. Oh gitu. Ya, angkatan 19. Owen nih ketua BEM? Bukan, ketuanya saudara Alfa. Nah, halo Alfa. Halo Pak, ini ya. Salam dari sekretaris. Iya, tapi itu setuju nggak kalau misalnya segala batu-batu kerikil, misalnya perdebatan apapun itu malah bikin kalian kompak gitu. Setuju apa enggak? Saya setuju. Kalau nggak ada masalah dari awal, ya kita lurus aja gitu kan. Nggak ada dramanya, nggak ada apanya, itu kayak kehidupan itu kok hambar gitu. Harus ada naik turunnya, ada dramanya, nangis, ketawa bareng. Rapat itu di tempat makan, di kantin, dia di luar, di kantin, di Pujasera dan iya gitu. Katanya angkatan kalian ini terkompak ya? Siapa yang dia? Enggak ya? Yang validasi apa? Yang validasi. Tapi kalau kalian ngekip teman-teman kalian satu angkatan gitu ya, maksudnya tetap keep in touch sama teman-teman itu gimana sih? Kalau di versi angkatan kalian gitu, kan tiap Upers 1.0, 2.0 kan beda-beda. Kalau di angkatan kalian niatnya gimana gitu? Siapa Boleh dulu, nyala dulu deh. Oke. Pasti dalam suatu angkatan pasti kita sebagai makhluk sosial ya, tidak mungkin kan teman dekat tuh pasti banyak, tidak mungkin. Kita pasti ada social circle tertentu lah. Nah, tapi bagaimana sih agar social circle ini juga tidak melulu itu saja, tapi juga baik ke semua orang. Itu yang pertama, be friendly kalau menurut saya. Karena memang angkatan kita ini salah satu yang termasuk paling friendly. Friendly. Iya, kita dalam kelas saling membantu, di luar kelas juga saling membantu, terus di grup WA selalu rame. Iya. Ngirim-ngirim Ya. Cocok aja. Jadi meskipun kita lulus, tetap kita pasti keep in touch. Bahkan kita sering sekali makan all you can eat. Ya. Makan berat-berat dan juga sering nongkrong di kafe kayak seperti itu. Kalau kita, prinsip saya gini sih. Kita itu sebagai teman itu bukan sebagai, jangan dianggap teman sebagai kompetitor. Kompetitor itu adalah diri kita sendiri. Kalau kalian berteman itu untuk sebagai suatu sarana politik harus ikut-ikutan, harus lebih baik dari orang lain, itu saya rasa malah tidak membantu gitu. Kalau kalian anggap bahwa musuh kayak itu diri kita sendiri, kita harus lebih baik dari sebelumnya, itu malah yang membantu merekatkan kita tidak egois, tapi juga berbaik dengan orang lain, tapi kita juga selalu bertumbuh. Itu saran saya sih untuk merekatkan gitu ya. Kalau dari saya ya omongannya Nov ya ada benarnya itu. Kalau bagaimana kita ini you can defeat yourself, mengalahkan diri kita sendiri itu. Kadang kan kita memang punya ego, kepentingan kita sendiri. Ya kadang kita kalau udah mikirnya gitu, teman kita bakal nggak dianggap. Kayak kita, oh udahlah, nggak usah dibantu. Saya menikmati prestasi ini sendiri, misalnya nilai paling tertinggi, terus terbaik lah apa sendiri ya. Iya. Nah itu malah menumbuhkan rasa apa ya? Dalam pertemanan itu ada kesenjangan gitu loh. Ya. Kalau terlihat gitu loh. Saya
angkatan yang lebih baik dan ini kelompok yang menurut saya buruk. Nah itu kan nggak boleh. Makanya kita itu bagaimana ngatur diri kita sendiri, baru gitu kita menjalin relasi dengan orang lain. Jadi kita lihat dirinya kita dulu sendiri, nggak usah ngurusi teman dulu apa segala macam. Ya mereka punya diri mereka sendiri loh. Mereka ngurusi diri sendiri mereka sendiri juga. Kita bangun relasi dengan teman seperti yang dikatakan Yanaf tadi, bagaimana teman ini nanti bisa bantu kita loh. Kalau kita bantu, mereka kan nanti juga bantu kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu kata-katanya Pak Yen itu pas kuliah. Lalu juga saya percaya karma itu ada. Karma itu ada. Ya. Kalau kita melakukan ya kebaikan ya, maka notabene kebaikan itu akan datang ke kita sendiri. Kayak teman butuh apa ya kita bantu. Terus nanti kalau kita kesusahan, kan notabene kalau teman kita bisa bantu, dibantu. Kalau kita misalnya kebetulan si A teman kita kayak kita bantu pas kejadian itu, lalu selanjutnya kita butuh bantuan, nah temannya ini hanya ada si A, B sampai Z itu ya ada. Nah terus gimana tuh? Saya ingin menambahkan sih, ya. Jadi keeping in touch with friends itu benar-benar penting pada masa sekarang ya. Jangan anggap teman itu kompetisi, karena suatu saat juga kita pasti membutuhkan bantuan dari mereka, karena dalam bisnis itu yang penting adalah koneksi, bukan kompetisi. Di kehidupan setelah lulus kuliah kan? Tidak hanya setelah lulus, tapi juga dalam kuliah juga. Oh gitu? Ya, contohnya ya, saya sering membantu teman, mengajarkan mereka ini maksudnya gini. Nanti pada saat saya membutuhkan bantuan seperti, saya nggak bawa dompet, akhirnya mereka yang takdir gitu loh. Wah, contohnya seperti menguntungkan sekali. Contohnya seperti itu. Jadi ada saling timbal balik itu yang harus dijaga. Bahkan setelah lulus, bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang dapat berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kalau bisnis berkompetisi, akhirnya nanti saling menjatuhkan. Seperti contohnya Samsung dan Apple. Itu saling menjatuhkan orang di mana-mana. Tapi yang bagus itu adalah Xiaomi. Xiaomi itu mereka selalu berkolaborasi dengan supplier mereka. Itu yang membuat mereka itu filenya kuat. Terus juga ada contoh lain yaitu Toyota ya. Toyota itu adalah perusahaan yang selalu kuat dalam kolaborasi. Mereka itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan supplier mereka. Bahkan pada tsunami Jepang tahun 2014 kalau nggak salah, itu Toyota itu bahkan mengirimkan tim untuk menyelamatkan supplier semikonduktor mereka, Renesas Corporation. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, setelah tsunami, seluruh supplier dari Toyota itu saling membantu satu sama lain. Bahkan Toyota itu memiliki big data, memiliki data seluruh supplier, misalnya terjadi bencana, nanti mereka bisa risk management. Iya. Jadi adanya hubungan timbal balik antar perusahaan, adanya hubungan yang baik dengan supplier, dengan seluruh stakeholder perusahaan itu justru sangat penting. Makanya jangan berkompetisi. Ini adalah saatnya kita berkolaborasi. Oke, antar teman jangan kompetisi. Ini saatnya kita berkolaborasi. Yes. Nambahin lagi. Boleh. Iya. Gimana? Kan katanya Nak memang berkolaborasi atau berkoneksi bukan berkompetisi. Nah, misalnya ada nih kita punya teman pendiam, mereka mungkin introvert, tidak mau membuka diri mereka. Nah, kita kan tidak tahu apa yang skill yang mereka punya, backgroundnya mereka seperti apa, mungkin mereka punya bisnis apa, kan kita tidak tahu. Nah, maka dari itu yang saya alami sampai saat ini pun, kita jangan mudah underestimate orang lain gitu loh. Jangan judge orang. Iya. Mungkin kita memang punya kemampuan ABC, mereka tapi punya kemampuan lebih dari kita loh. Gitu. Mungkin kita tidak bisa di hal ini, mereka pun bisa. Gitu. Nah, setelah kuliah ini pun saya baru tahu teman saya ada yang bisa bantu saya ternyata. Banyak koneksi. Iya. Saya memang awalnya tidak tahu. Teman saya misalnya punya koneksi dengan misalnya bisnis inilah, perusahaan apalah, tapi ada ternyata. Nah itu loh, makanya kenapa kita seperti katanya tadi,
jangan lihat teman itu kompetisi. Yes. Iya. Siapa tahu kita suatu saat membutuhkan mereka sekali. Sekali ya. Iya, sangat. Sangat. Benar-benar. Apalagi visi-visi Widya Mandala apa? Tentang sekolah Servisimus. Nah, sekolah seperti di sini. Yes, ya. Yang satunya? Itu. PK. Peduli komunitas. Antusias. Iya. Anak itu harus kuat itu peduli, komit sama Antusias. gitu ya. Oke. Kita akhiri sesi ini. Nanti kita akan lanjut ke part 2 di mana kita akan ngobrolin tentang project bisnis teman-teman Fakultas Kewirausahaan.